Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Nah, di sini aku punya jengkol yang sudah benar-benar tua ya teman-teman ya. Nah, itu juga udah dibelah-belah. Kemudian di sini juga aku siapkan air, terus juga aku tambahkan garam. Ini nanti fungsinya untuk merendam jengkolnya nanti ya teman-teman. Jadi jengkolnya itu punya rasa gurih dari garamnya ini. Dan jengkolnya itu sekitar 1,5 kg dan airnya itu juga sekitar 1 liter kurang lebih ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang aku mau panasin minyak untuk menggoreng jengkolnya. Nah, di sini itu sebenarnya ada dua pilihan ya teman-teman. Jengkolnya itu bisa direbus atau juga digoreng. Cuman kalau direbus itu butuh waktu yang lama ya teman-teman. Beda kalau digoreng ya teman-teman. Jadi dia itu lebih cepat, terus lebih mempersingkat waktu aja gitu. Nah, ini kemudian aku goreng jengkolnya secukupnya ya teman-teman ya, secukupnya di minyak yang panas juga. Oh ya, ini kali pertama aku untuk bikin kerupuk jengkol ini perdana gitu ya. Dan alhamdulillah berhasil, dan makanya aku share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang belum pernah coba. Bisa dicoba resep dari aku ya teman-teman ya. Oh ya, si jengkolnya itu jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman supaya matangnya itu merata. Nah, disinilah fungsi airnya tadi ya teman-teman. Jadi jengkolnya itu yang sudah matang, terus ditiriskan, kemudian dimasukkan langsung ke dalam air yang ada rendaman garamnya itu, supaya nanti si garamnya itu meresap ke dalam jengkolnya, dan juga fungsi airnya itu supaya jengkolnya itu menjadi lembut ya teman-teman ya. Dan lakukan terus sampai jengkolnya itu habis semua ya teman-teman ya. Oh ya, di sini juga aku mau jelasin, ini itu makanan khas dari orang Minang atau Sumatera Barat yang biasanya disebut dengan kerupuk jariang, atau dalam bahasa Indonesianya itu kerupuk jengkol ya teman-teman ya. Nah, setelah semuanya digoreng, kemudian di sini jengkolnya itu dipipihkan setipis-tipis mungkin ya teman-teman, dan usahakan si jengkolnya itu jangan sampai pecah. Di sini pas aku memipihkan jengkolnya itu atau nipis-nipisin jengkolnya itu supaya tipis itu, aku pakein plastik ya teman-teman ya. Di sini itu untuk mempermudah supaya selesai ditipiskan si jengkolnya itu bisa dengan mudah dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan. Jangan salfok sama bentuknya yang belum bulat-bulat ya teman-teman ya, karena di sini aku baru perdana banget bikinnya. Dulu aku pernah cicip, cuman pertama kali aku cicip itu perasaan rasanya itu agak pahit-pahit gitu, jadi aku kurang suka. Cuman setelah aku coba sendiri, alhamdulillah pahitnya itu dibilang nggak ada sih, ada sih teman-temannya, cuman beda dengan aku waktu aku cicip yang pertama kali itu. Nah, di sini itu juga ada rasa gurih-gurihnya. Kalau waktu aku cicip itu bener-bener nggak ada rasa gurihnya. Nah, di sini itu aku lihatin dari jarak jauh ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat keseluruhannya proses pemipihan atau nipisin jengkolnya itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya kerempongan aku sama Pak suami pas bikin kerupuk jengkolnya itu, terus sambil ngasuh dua bocil ini. Nah, jangan salfok ya teman-teman. Di sini itu di bawah jengkolnya itu udah kami sediain alas. Jadi kalau dari atas itu nggak kelihatan ya teman-teman, sepertinya kayak ditaruh di lantai, padahal itu di bawahnya itu ada plastik bening ya teman-teman. Ada juga pakai karung bekas beras gitu. Nah, setelah selesai kami pipihkan semua, di sini kami lanjut untuk menjemur ya teman-teman. Nah, pastikan waktu menjemur itu mataharinya benar-benar terik ya teman-teman, supaya si jengkolnya itu cepat kering. Jangan salpok sama Pak suami yang nggak pakai baju ya teman-teman, karena di sini itu memang cuacanya benar-benar panas. Nah, jangan lupa pas jemur jengkolnya tadi itu alasnya itu dikasih batu ya teman-teman, supaya pas dijemur itu nggak kebalik-balik plastiknya itu.
Nah, bisa dilihat itu benar-benar panas ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah seharian dijemur, ini jengkolnya itu udah kering ya teman-teman ya, udah garing juga. Bisa dilihat dari bentuknya udah mulai terlepas dari plastiknya. Nah, ini pas dipegang itu benar-benar sudah kering, udah garing gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, setelah semuanya kering, sekarang aku mau pindahin ke dalam toples ya teman-teman, supaya nanti pas mau masak jadi gampang, tinggal ambil-ambil aja. Aku juga ditemenin sama bocil aku, Adek Habib, yang kemana-mana selalu pengen ikut aku ya teman-teman. Nah, ini setelah semuanya selesai aku angkatin. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya teman-teman ya. Bener-bener crispy kayaknya ya teman-teman. Kalau dilihat dari kamera itu sepertinya kayak udah mateng gitu ya teman-teman. Padahal ini belum digoreng. Nah, ini lanjut aku mau goreng dulu kerupuk jengkolnya. Nah, di sini itu ada tipsnya ya teman-teman. Kalau goreng kerupuk jengkol itu nggak boleh pakai api yang besar ya teman-teman ya, karena kerupuk jengkolnya itu gampang gosong. Jadi pakai api yang sedang. Terus juga jangan lupa dibalik ya teman-teman. Oh ya, jangan kaget ya pas gorengnya itu nanti kerupuknya itu jadi kayak lembek gitu. Tapi nanti pas udah dingin, udah diangkat terus dingin gitu dia keras lagi ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini proses aku pas menggorengnya, nggak pakai api besar ya teman-teman. Dan aku gorengnya itu secukupnya ya teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini itu kalau dimakan pakai sambal di apa namanya diolesin di atasnya gitu, itu bener-bener enak banget teman-teman. Aku kemarin udah coba bener-bener enak. Coba deh teman-teman kalau udah masak ini, terus teman-teman olesin sama sambal gitu. Itu bener-bener enak, gurih. Aku aja sampai ketagihan teman-teman. Oh ya, tapi jangan lupa untuk makannya jangan berlebihan ya teman-teman, karena bener-bener bikin aroma kamar mandi itu super duper harum. Jadi pewangi alami ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini kalau ada orang jualnya itu ini lumayan mahal harganya ya teman-teman ya. Bisa sekitaran 1 kilonya itu yang udah jadi itu sekitar 140.000 ya teman-teman. Jadi lebih worth it bikin sendiri ya teman-teman. Terus juga bisa bikin standar keasinan kita masing-masing itu bisa pas sama kita ya teman-teman ya. Tapi itu harga di tempat aku sini ya teman-teman. Cuman kalau di tempat teman-teman aku juga kurang tahu sih berapa harganya. Tapi kalau menurut aku wajar-wajar aja sih kalau harganya lumayan tinggi, karena proses pemipihannya itu benar-benar cukup lama ya teman-teman, butuhkan waktu yang agak lama, agak ribet juga bikinnya. Dan 2 kilo jengkol yang masih mentah itu belum tentu dapat 1 kilo jengkol yang udah jadi kerupuknya. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya ya teman-teman. Ini benar-benar garing. Ayo teman-teman, gak kerasa udah di penghujung video. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.